Depok terletak di bagian selatan Provinsi DKI Jakarta dan berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta di sebelah utara Kota Depok. Kabupaten Bogor di sebelah timur dan selatan Kota Depok, serta Kota Tangerang Selatan di sebelah barat Kota Depok. Topografi Kota Depok yaitu dataran rendah dan perbukitan bergelombang rendah dengan ketinggian 50 sampai 140 mdpl. Wilayah Kota Depok terdiri dari 11 kecamatan yaitu Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Cipayu, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Tapos, Kecamatan Beji, Kecamatan Limo, dan Kecamatan Cinere. Jumlah penduduk Kota Depok pada tahun 2011 yaitu 2.179.813 jiwa dan akan terus meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015. Penduduk Kota Depok mengalami pertumbuhan sebesar 3,48%. Kepadatan penduduk di Kota Depok mencapai 10.883 jiwa per kilometer dan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Sukmajaya sebesar 5.982 jiwa per kilometer. Hidup di bumi tidak lagi bisa bebas dari polusi. KBBI pengertian polusi sebagai pengotoran atau pencemaran bentuk polusi cukup beragam saat ini, mulai dari polusi udara, polusi air, polusi tanah, hingga polusi suara. Semua polusi membawa dampak yang kurang baik, terutama untuk kesehatan. Polusi udara misalnya selain dapat memicu masalah kesehatan, paru-paru juga dapat meningkatkan risiko glaukoma yang dapat berakibat kebutaan. Polusi udara adalah pencemaran pada udara dengan hadirnya berbagai bahan pencemaran di luar ambang batas. Glaukoma dapat menyebabkan kebutaan permanen, artinya kebutaan ini tidak dapat disembuhkan lagi. Penyebab paling umum yaitu terjadi penumpukan tekanan cairan di mata lalu membuat kerusakan saraf optik yang menghubungkan mata ke otak. Mengungkapkan kehidupan manusia saat ini telah dikukung dengan pencemaran udara dari berbagai arah. Kabut asap dari alat transportasi dan asap pabrik telah memenuhi ruang udara untuk bernapas. Ditambah lagi muncul pencemaran dari rumah tangga seperti asap rokok hingga pembakaran sampah. WHO mencatat kematian dini akibat polusi udara mencapai 7 juta kasus per tahun. Kematian tersebut dampak dari pencemaran udara melalui penyakit stroke, penyakit jantung, penyakit paru-paru, obstruktif kronik, kanker paru-paru, dan infeksi saluran pernapasan akut. Sementara itu, bahan pencemaran udara dapat masuk ke tubuh lewat 3 cara, yaitu inhalasi, inesti, dan penetrasi. Inhalasi yaitu masuknya bahan pencemaran lewat sistem pernapasan, ingesti yaitu masuknya bahan pencemaran ke saluran pencernaan. Terakhir, bahan pencemaran udara dapat pula masuk ke tubuh lewat pori-pori kulit. Pintu-pintu masuk inilah yang membuat pencemaran udara sangat berbahaya. Bahkan dampak buruk polusi udara berbahaya pula bagi kehidupan hewan. Beberapa dampak dari polusi udara itu sendiri antara lain terjadinya hujan asam yang dapat mengganggu pertumbuhan tumbuhan, timbulnya efek rumah kaca dan rusaknya lapisan ozon, menurunnya kualitas udara yang dapat memicu kesehatan pada pernafasan seperti ispa, asma, bahkan kanker paru-paru. Lalu bagaimana cara atau upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah polusi udara? Tidak membakar sampah, melainkan menguburnya atau mendaur ulang sampah-sampah tersebut menjadi barang-barang yang bisa digunakan kembali. Rajin mengecek emisi gas buang pada kendaraan, mengurangi menggunakan kendaraan pribadi, melainkan menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi kemacetan. Berhenti merokok karena asap rokok memiliki kandungan yang mirip dengan gas penyebab pencemaran udara dari hasil industri. Penghijauan dapat mengurangi polusi udara dikarenakan asap yang berasal dari asap kendaraan bermotor, lalu pabrik-pabrik diserap oleh pepohonan hijau. Mengamankan
engkau dengan polusi? Rindukah kalian akan udara sejuk dan bersih? Tanpa sadar kita terus menyumbang polusi setiap harinya. Dan ketika bumi tercemar, kesehatan manusia juga menjadi tak mungkin. Apa kalian tidak merasakannya? Polusi yang kalian sumbang membuat suhu bumi semakin tinggi. Minimal kita mengurangi polusi dan memperbanyak tumbuhan untuk menyerapnya. Bukan malah menebang pepohonan. Lakukan dari hal yang kecil. Mari sadar dari diri sendiri. Jaga dan sayangi bumi ini. Karena kita juga yang merasakannya.